Yang kami hormati pula Bapak Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. Yang kami hormati pula Bapak Kalapas dari kabupaten kota yang hadir dan seluruh staf, Imam Besar Masjid Agung Al-Falah Kimojo beserta Imam Rawatib beserta Mubasyari. Yang kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid Agung Al-Falah Kimojo beserta pengurus yang hadir. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama dan As-Segaf. Yang kami hormati pemerintah Kelurahan Kampung Jawa, Ibu Lurah, kami sebut dengan hormat Ibu Megawati Nurdin Sarjana Hukum beserta. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Kampung Jawa beserta pengurus yang hadir telah berkunjung di masjid kami, telah sholat 2 rakaat dan sholat maghrib berjamaah, dan sudah tadi berkunjung di makam Kiai Mojo. Setelah belajarkan tahlil dan doa, kemudian bersilaturahim di kediaman Ketua MUI Bapak Habib Hussein. Dan alhamdulillah pada maghrib hari ini sesuai pemberitahuan kami, insya Allah ada silaturahim dan tausiah atau penyampaian pesan-pesan dari Bapak Insinyur Nazim, insya Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifahullah. Jangankan membuat majelis itu di dalam masjid, di luar masjid saja pasti penuh dengan gerangan, apalagi dalam masjid. Kita masuk masjid saja kepada Allah muftali abwaaba rahmatih. Minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah malam yang paling berbahagia. Dan semakin banyak jamaah masjid, semakin banyak juga jamaah yang sholat, semakin banyak lagi curah rahmat yang Allah datangkan kepada kita. Orang yang sholat berjamaah 2 rakaat, orang yang sholat berjamaah 2 orang, itu lebih jelek dibandingkan dengan orang yang sholat 4 orang. Jadi 4 orang itu lebih baik dari 2 orang. 8 orang yang berjamaah lebih baik daripada 4 orang. 12 orang lebih baik dari 8 orang. Lebih besar lagi jamaahnya, lebih bagus. Ya, makanya biasanya kalau di bulan Ramadan, ya Allah, itu perlu dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali jamaahnya hadir. Sementara ada cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah dekat dengan kita, ya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya masjid. Ya, dan malam ini, masya Allah, malam yang spesial. Dan malam ini juga namanya tempat saya bersilaturahmi. Ya. Di malam pertama itu silaturahmi di lapas, ya, dengan warga binaan, masyarakat di sana, tausiah di sana. Kemudian di Masjid Ahmad Yani, ya. Selepas itu di Masjid Agung Awal Fathul Mubin, kemudian di Masjid Mansur Al-Mansur Istiqlal di Kampung Arab, tadi subuh di Masjid Al-Firdaus. Ya. Jadi perjalanan yang banyak sekali nilai manfaat yang saya dapatkan karena bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya yang ada di
Sulawesi Barat. Dan sebelumnya memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi kemarin, dan juga di tempat-tempat kantor saya di sini karena adalah bagian dari Kemenkumham ya, dengan teman-teman yang ada di imigrasi, pemasyarakatan dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah berkunjung juga berziarah ke makam Eto Syarif bin Mahyudin Sahab, Tuan Imam Bonjol, dan dapat melihat batu tempat beliau kemudian melakukan uzlah di tempat. Dan alhamdulillah sore hari karena besok pagi akan kembali ke Jakarta, ternyata tempatnya tidak seperti apa yang juga saya makan. Luar biasa. Terima kasih Kiai. Jadi yang mau mandu kita untuk silaturahmi ke ziarah ke Kiai Mojo, dan ini adalah keturunan beliau yang kelima dan yang saya hormati yang saya muliakan adalah seluruh keturunan daripada Kiai Mojo yang ada di sini. Ini kata beliau sekarang adalah keturunan yang ke-8. Saya sudah cukup banyak juga ya. Kemudian tadi juga ziarah ke Kiai Ahmad Rifai ya, yang juga tadi ke Habib Wardemo ya, intinya lah banyak sekali yang kita lakukan. Dan sore hari ini bersilaturahmi dengan hamba-hamba oleh masjid yang belum meninggal dunia ya, di tempat ini. Baik Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya sebenarnya bukan ingin mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kaidah yang jelas yang Allah sampaikan. Tetaplah memberi peringatan, saling ingat-ingatkan, karena itu pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, saya ingin membuat majelis ini secara singkat saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke atas permukaan dunia, hidup mati atau mati hidup. Untuk Allah lihat siapa yang paling baik amalnya. Ini kalau kita yakini sama-sama siapa yang paling baik amalnya. Allahu Akbar. Bukan siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng, siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi kekuasaannya, siapa yang paling banyak ini dan itu. Allah hanya ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Baik, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang pasti sepakat dan paham bahwa amalan yang terbaik itu adalah sholat. Amalan yang terbaik adalah sholat. Maka semua ucapan yang ada di dalam sholat dan gerakan di dalam sholat itu adalah pasti amalan terbaik. Nanti kita identifikasi satu persatu, kira-kira apa saja amalan dalam sholat ini. Sehingga inilah yang kemudian akan menjadikan diri kita atau kita sibukkan diri kita dengan hal itu. Karena sholat itu sendiri berulang-ulang kali sampai kepada ulama itu diperintahkan tidak melalui malaikat Jibril. Tetapi Jibril datang menjemput Nabi Muhammad SAW, kemudian dibuat dalam proses Isra dan Mi'raj. Kemudian sholat itu baru diperintahkan dalam satu tempat yang hanya Nabi dan Allah sendiri saja. Tidak ada orang lain. Hanya beliau berdua. Dia Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jibril sendiri tidak berani masuk. Baik, kita lihat. Qaul yang pertama di dalam sholat setelah takbir dan seterusnya itu adalah membaca suratul Fatihah.
Suratul Fatihah itu adalah bahagian daripada Al-Quran. Maka amalan yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Tidak mungkin kemudian kalau Al-Quran itu jelek, akan dijadikan sebagai sebuah bacaan di dalam sholat yang amalan terbaik. Bahkan makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam 3 hal. Yang pertama dalam tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid mulkiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tadi dia baca sekali bagus bacanya. Dia adalah Rabb, pemelihara, penjaga dari hidup dan kehidupan. Dia adalah Rabbul alamin, penguasa dari alam, 2 alam, dunia dan alam akhirat. Kemudian mari kita lihat lebih lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu meminta. Jadi tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan tidak boleh meminta kepada selain Allah. Nah sekarang kita lihat di diri kita itu banyak minta kepada Allah atau banyak minta kepada manusia. Makanya kalau ibu-ibu lagi kekurangan sesuatu, jangan langsung tertuju kepada suaminya, tapi ambil air wudu, sholat 2 rakaat, curhat kepada Allah. Ya, itulah istri-istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah mereka minta kepada Allah. Nanti akan digerakkan suaminya untuk diselesaikan masalahnya. Karena hati suaminya juga dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita langsung minta kepada suami dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin masalahnya selesai atau masalahnya tidak selesai dan kita keliru dalam hal tauhid. Karena kita minta kepada manusia, enggak boleh. Kita sudah ikrar 17 kali tiap hari, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Nah sekarang kita lihat dalam praktek keseharian kita banyak minta kepada Allah atau banyak minta kepada manusia. Ya. Ini bapak-bapak, kita mulai belajar meminta kepada Allah. Kalau minta kepada manusia, yang kalau banyak dimintai justru benci dan marah kepada kita. Silakan pilih saja. Ya. Maka seharusnya kita lebih banyak minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada aku, saya kasih kata Allah. Jadi amalan terbaik itu diantaranya adalah hanya minta kepada Allah, itu pasti baik sekali. Baik, lihat amal yang lainnya. Jadi baca Al-Quran. Tadi dalam surat Al-Baqarah kesalahan nanti diterangkan oleh para kiai saja yang dalam kesempatan yang lain. Tapi intinya adalah membaca Al-Quran itu adalah amalan terbaik dan Al-Baqarah telah wajib dibaca dan isikan dengan Al-Baqarah secara umum adalah seperti itu, memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta kepada Allah. Di sini itu kan memuji dan meminta. Pujian-pujian kepada Allah mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu pujian-pujian. Ya, Maliki Yaumiddin. Baru kemudian membuat peraturan, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Dan permintaan terbaik dalam hidup adalah minta hidayah. Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan terbaik. Minta hidayah. Ya, karena dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang dapat hidayah baru sholat wajib, tidak dapat hidayah sholat sunnah. Makanya kalau selepas sholat langsung lari saja, bahkan selepas sholat Allahumma lantas jalan, tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada sholat sunnah, kabur. Itu hidayahnya masih kurang, perlu minta hidayah. Ya, ada orang yang sudah dapat hidayah sholat, baru sholat tarawih, belum dapat sholat, belum dapat hidayah sholat duha, belum dapat hidayah sholat tahajud, belum dapat sholat hidayah sholat yang lainnya, maka
puasa sunnah, maka perlu kita terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Salat. Di mana isinya doa di dalam salat? Doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Berapa hal yang kita minta? 8 hal. Jadi kalau mau minta selain hidayah, yaitu minta 8 hal tadi. Bahkan di 8 hal tadi juga ada wahdini, minta hidayah lagi, diulang lagi, minta hidayah, itu begitu banyak hidayah. Maka amalan yang kedua terbaik setelah baca Al-Quran adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya dari ibadah. Saripati ibadah. Coba bayangkan, saripati. Jadi kalau kita selepas sholat doa, kita kehilangan saripati juga. Ya, makanya diajarkan zikir-zikir dari para ulama selepas sholat, kemudian ia baca doa, beristighfar, dan kata para ulama setiap selepas sholat lagi ada satu doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepaskan kesempatan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa saja. Jadi divariasi saja. Ya selepas zuhur doanya ini, selepas asar doanya ini, selepas maghrib doanya ini. Ya. Baik. Lihat apa lagi di dalam sholat, amalan dalam sholat. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ada salawat di sana. Oleh karena itu, maka perbanyak berselawat kepada Nabi. Karena selawat itu sendiri dalam hal tertentu itu wajib. Ya, dalam sholat jenazah wajib nggak? Ya, pasti wajib. Di dalam sholat sendiri itu wajib. Kalau nggak baca selawat pasti nggak sah sholatnya. Artinya kalau kemudian di luar sholat kita banyak berselawat, itu pasti disukai Allah Subhanahu wa taala. Baik, amalan apa lagi setelah sholat? Saya ringkaskan terakhir amalan sholat itu apa? Salam. Salam itu kepada siapa kira-kira? Ya kepada manusia, kepada orang yang beriman. Di sebelah kiri dan kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan orang supaya dapat keselamatan, dapat rahmat, dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah biasa mendoakan orang lain, maka tidak pantas untuk kita benci sama orang. Dibenci orang. Padahal dia sudah sering mendoakan dia. Di luar daripada itu lagi masih dalam tahiyat ada Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, tapi kemudian dalam keseharian kita sering bertengkar, berdebat dengan orang lain. Sore hari dia ingin ke Baghdad. Tiba-tiba seperti itu firasat dalam diri dia ingin ke Baghdad. Akhirnya melakukan perjalanan ke Baghdad. Karena memang dia juga tidak ada yang kenal di Baghdad, maka dia datang ke masjid. Ya, masjid, tapi bukan masjid Al-Falah Kimojo, ini bukan yang masjid di sana. Setelah datang di masjid, dia ikut sholat maghrib bersama-sama dengan sholat isya. Selepas sholat isya dia keluar dari masjid. Kata pengurus masjid, mabok. Ya, tuan dari mana? Ya, dia nggak tahu siapa itu Muhammad, padahal imam besar. Ya, karena waktu itu belum ada video-video untuk dilihat. Oh ternyata kayak gini modelnya. Dia nggak tahu. Ya. Di sini bukan hotel, suruh keluar. Dia keluar. Dia tidur di emperan masjid. Kata Marbot masih dia lihat. Oh masih di sini juga. Diusir nggak boleh di sini. Tapi karena dia orang baik,
ya. Jadi dia tidak marah sama pengurus masjid. Kemudian dia keluar. Setelah dia keluar, di samping masjid itu ada sebuah toko roti. Ada sebuah toko roti. Akhirnya ditanya oleh tukang roti tadi. Dia lihat wajahnya, wajah orang asli, bersabda. Ya. Dia bilang, tadi saya mau nginap di masjid, ini tahu, tapi nggak boleh kata pengurus masjidnya, kata mabuk. Akhirnya saya keluar sampai di emperan pun nggak boleh. Kemudian kata tukang roti, kalau gitu boleh disiapkan satu kamar di sana. Diamat-amati perbuatan daripada tukang roti. Setiap mengaduk roti, kemudian dibanting, karena bikin roti kan dibanting kayak gitu. Ya. Dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap kali itu astagfirullah. Akhirnya kemudian Imam Ahmad dia tanya kepada dia, hai Tuhan, setiap gerakan saya lihat selalu beristighfar, ini dan itu. Apa faedah yang sudah kamu dapatkan dari istighfar terus-menerus yang kamu lakukan? Apa kata dia? Seluruh doa saya sudah diterima oleh Allah. Tidak ada permintaan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya istighfar. Karena yang menghalangi doa itu jangan karena kita banyak dosa. Hanya ada satu yang belum saya diijabah oleh Allah. Apa itu dia? Dia bilang saya berdoa kapan bisa bersama dengan Imam Ahmad. Ya. Itu doa salah satu doa yang tidak pernah diterima. Kapan bisa bersama? Saya ingin bersama dengan Imam Ahmad. Kemudian dia bilang subhanallah. Ternyata inilah yang membuat saya ingin ke Baghdad. Dan ini juga yang membuat marbot masjid ini mengusir saya hanya karena istighfarmu yang belum diterima oleh Allah. Satu doa itu bertemu dengan saya. Saya lah yang namanya Imam Ahmad. Subhanallah, luar biasa bagus sekali. Oleh karena itu, kalau Bapak melihat di sholat, ya. Bahkan pertama ketika duduk di antara dua sujud, ketika salam disuruh istighfar. Itu hanya menggambarkan bahwa istighfar itu perlu dilakukan lebih banyak lagi, bukan hanya satu kali, bukan hanya 3 kali, boleh dilakukan sebanyak-banyaknya. Dan ahli istighfar adalah menjadi bekas Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat ini tidak berdosa, akan diganti dengan umat yang lain yang kemudian berdosa dan minta ampun. Karena untuk memfungsikan sifat Allah Al-Ghafar, ya, Ghafar, Maha Pengampun itu Allah. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan Nuh alaihissalam memberitahu kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Innahu kana ghaffara. Yursilis alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allahu akbar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wahai kaumku, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kamu minta ampun akan turun hujan yang penuh dengan keberkahan dari langit. Allah akan tambah hartamu, Allah akan tambah anak-anakmu. Allah akan buat kebun-kebunmu bisa panen, ya, menghijau. Itu faedah dari istighfar. Kapan istighfar yang paling bagus? Dalam surat Al-Imran diberitahu, istighfar yang paling bagus adalah di waktu sahur. Ya. Maka banyak-banyak beristighfar di waktu sahur, 100 kali kah, 200 kali kah, 300 kali kah. Ya. Orang-orang terdahulu, para ulama besar, mereka akan istighfar kalau menghadapi problem dalam kehidupan. Istighfar 1000 kali. Dan kemudian mereka akan lihat jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Penjelasan dari Bapak Dirjen Jenis Rumah Bapak Brazil kepada salah satu jemaah, insyaallah. Amin, insyaallah. Amin. Kemudian penyerahan infak untuk masjid, kita mohonkan kesediaan Ketua BTM Ustaz Penyanyi Lawas dan Ketua
menerima sumbangan infak untuk masjid. Ini untuk 3 masjid. Jadi masjid Al-Rajo, Masjid Baitul Ma'mur, Kampung Jawa, dan Masjid Agung. Nanti diserahkan langsung ke wilayah, langsung insyaallah sekalian nanti kita bagikan kepada masjid-masjid. Terima kasih Pak Kamil, Pak Izan. Insyaallah demikian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen. Nanti insyaallah selepas